Oke, kali ini kita akan bahas tentang zaman batu, teman-teman. Zaman batu yang udah kalian kenal ada berapa? 4 ya. Ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah Paleolitikum. Paleolitikum ini terjadi sekitar kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Ciri-cirinya yang pertama adalah penggunaan alat-alatnya masih sederhana. Manusia purbanya masih berada dalam kelompok-kelompok kecil gitu, keluarga batik, dan hidupnya nomaden atau berpindah-pindah dan food gathering atau mengumpulkan makanan. Musuh utama dari manusia purba pada waktu itu adalah alam itu sendiri. Nah, kemudian ada teknik pembuatan alat. Teknik pembuatan alatnya disebut monofasial atau satu muka. Jadi di zaman Paleolitikum ini dibagi aja dua kebudayaan, ada kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Nah, kebudayaan Pacitan ini didukung oleh Pithecanthropus erectus, di mana peninggalan yang dihasilkan adalah kapak genggam, kapak penetak, dan serpi bilah atau flix. Jadi kapak genggam atau kapak penetak, serpi bilah atau flix ini digunakan atau memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk membunuh binatang. Kebudayaan yang kedua adalah kebudayaan Ngandong, di mana kebudayaan ini didukung oleh Homo wajakensis dan solensis. Kemudian peninggalan yang dihasilkan adalah kapak genggam, kapak penusuk, mata tombak, alat-alat dari tulang dan tanduk atau bone culture. Kita beralih ke zaman Mesolitikum atau zaman batu Madya. Oke, di zaman batu Madya ini ciri-cirinya yang pertama adalah zaman lanjutan dari Paleolitikum. Oke, kemudian ciri yang kedua terjadi akulturasi kebudayaan, yakni dari kebudayaan Bakson Wabian dari Indochina yang masuk ke Indonesia gitu. Kemudian nomaden tingkat lanjut atau tinggal di tepi-tepi pantai dan gua-gua gitu. Tetapi tetap mereka masih nomaden atau pindah-pindah untuk mencari sumber makanan paling dekat sama yang dia makan gitu. Tapi kalau di food gathering ini mulai memasak umbi-umbian karena pas pada waktu itu sudah mengenal perapian. Alatnya berupa flix itu adalah serpi bilah, kemudian ada mikrolit, mata panah bergerigi, kapak Sumatera, abrisosroch atau goga mereka tinggal, ada lukisan cap tangan dan perahu, kecokan modiner atau sampah dapur dari bukit-bukit karang. Kemudian di zaman Mesolitikum ini juga mengenal yang namanya ilmu astronomi, ada mengenal pelayaran juga. Kemudian kehidupan sosialnya dia mulai berkelompok besar, mengenal kepercayaan, mengenal warna-warna. Kemudian kehidupan religinya ya tadi berupa lukisan cap tangan di dinding gua atau abrisosroch tadi, kemudian lukisan binatang, perahu, matahari, geometrik, umumnya berwarna merah. Itu merupakan salah satu dari ungkapan syukur mereka. Selanjutnya ada zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Alam sudah mulai bisa ditaklukkan, hidupnya berkelompok seperti bersuku-suku. Nah, di zaman Neolitikum ini hidup mereka itu sudah menetap dan bercocok tanam atau food producing, tidak lagi food gathering. Karena pada waktu itu juga mereka sudah mengenal yang namanya musim tanam irigasi. Kalau di zaman Neolitikum ini sudah bifasial atau dua muka. Peninggalannya berupa kayak kapak lonjong, kapak persegi, beliung persegi. Jadi lebih halus gitu. Masyarakatnya didukung oleh masyarakat Proto Melayu atau Melayu awal, seperti kalau di contohnya masuk di Indonesia itu seperti Dayak dan Jawa dan Batak, yaitu zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Oke, zaman ini merupakan zaman peralihan teknologi atau akhir dari zaman batu. Kemudian memiliki kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, peninggalannya berupa batu-batu besar seperti menhir. Nah, menhir ini merupakan tugu batu tunggal untuk menghormati roh nenek moyang mereka. Kemudian ada dolmen. Dolmen ini merupakan meja berkakikan menhir untuk menaruh sesaji untuk roh nenek moyang mereka. Kemudian ada sarkofagus, di mana sarkofagus ini merupakan lesung yang mempunyai tutup untuk peti mati atau keranda mayat. Kemudian ada punden berundak-undak, merupakan bangunan batu yang disusun secara bertingkat sebagai tempat pemujaan. Dan yang terakhir adalah waruga. Waruga ini merupakan kubur batu yang terbuat dari batu utuh dan berbentuk bulat dan kubus gitu. Nah, contohnya ada di Minahasa dan Nias. Memasuki zaman logam. Zaman logam terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Para ahli mengatakan kalau Indonesia tidak mengalami zaman tembaga, karena sampai saat ini belum ada ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah dari zaman tembaga di Indonesia, guys. Di Indonesia, zaman logam terbagi menjadi 2, yaitu zaman perunggu dan zaman besi saja. Kebudayaan logam dibawa ke Nusantara oleh bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Bangsa Deutero Melayu ini berasal dari Cina Selatan. Mereka menuju ke Pulau Nusantara menggunakan perahu bercadik.
Mereka berlayar ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Mereka melakukan barter atau pertukaran karena zaman dulu belum ada sistem uang ya guys. Zaman logam sering juga disebut dengan masa perundagian. Penyebutan ini berasal dari bahasa Bali yaitu undagi yang artinya adalah orang-orang yang terampil pada orang-orang yang ahli membuat alat-alat dari logam. Teknik pembuatan alat logam ada dua macam, yaitu dengan teknik bivalve dan etchi reperdu. Teknik etchi reperdu atau teknik cetak tuang menggunakan media lilin dan tanah liat dalam pembuatannya. Teknik yang kedua adalah teknik bivalve atau teknik setangkup. Mula-mula kita buat dulu nih dua cetakan yang akan kita setangkupkan sesuai model yang kita inginkan. Setelah itu kita tuang logam cair. Setelah logam mendingin, buka cetakan setangkup tersebut dan jadilah kerajinan logam yang kita inginkan. Adapun hasil-hasil kebudayaan berupa alat dari logam yang ditemukan di Indonesia itu nekara. Nekara adalah gendang yang terbuat dari perunggu guys. Nekara berukuran kecil disebut dengan moko atau mako. Moko banyak ditemukan di Indonesia Timur. Nekara memiliki beragam fungsi guys, diantaranya sebagai genderang perang, alat memanggil hujan, bekal kubur, benda tukar hingga mas kawin. Daerah Alor, Flores, dan Rote, Nusa Tenggara Timur, nekara digunakan sebagai sarana upacara, penanda status sosial, dan sebagai mas kawin. Kalau di Bali, nekara berfungsi sebagai benda sakral yang dipuja. Kapak perunggu. Kapak perunggu yang ditemukan yaitu kapak corong atau kapak sepatu karena memiliki lubang. Adapun fungsi kapak ini adalah untuk perkakas serta sebagai benda pusaka. Bejana perunggu, arca atau patung perunggu, serta perhiasan perunggu. Alat-alat dari besi yang ditemukan tidak sebanyak alat-alat dari perunggu. Adapun alat-alat yang ditemukan di Indonesia yaitu mata kapak bertungkai kayu, mata pisau, sabit, pedang, dan cangkul.